sebenarnya pengen, kayaknya perlu dipaksa kalau dituntut banget enggak. Perlu dipaksa dewasa ya? Perlu dipaksa. Saya pikir perlu dipaksa. Ya, salam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang ibu hebat dan kita akan mendengarkan ceritanya siang hari ini. Bu, boleh memperkenalkan dirinya, siapa namanya? Ya, boleh. Nama saya Wiwi, lengkapnya Wiwi Pujiati. Saya orang Jawa, tetapi sudah lahir dan besar di Palembang. Oh, berarti sejak kecil sampai katakanlah dewasa di Palembang, Bu ya? Ya, betul. Oke. Dan di sini Ibu melayani sebagai gembala jemaat GKMI Ujung Pinang. Ujung Pinang, GKMI Galilea. Ya. Ujung Pinang. GKMI Galilea Ujung Pinang ini cabang cabang atau dewasa atau mandiri? GKMI Galilea Ujung Pinang ini merupakan cabang Pitka yang mandiri. Nah, jadi sudah mandiri, jadi tidak lagi disupport oleh Pitka. Jadi sudah berusaha untuk mengurus sendiri lah, mandiri. Begitu ya. Ya, sudah lama pelayanan di sini? Saya pelayanan di GKMI Galilea Ujung Pinang ini menjadi gembala itu tahun 2015, karena sebelumnya memang pendeta Mikael, tetapi untuk pelayanan di Kalimantan ini di GKMI itu mulai tahun 2010. Jadi ketika saya masih mahasiswa praktek terakhir gitu, dulu di GKMI Teluk Sindur. Nah, itu adalah cabang dari GKMI Galilea Ujung Pinang. Karena di sana belum ada pastori, jadi saya ikut dengan pendeta Mikael. Ya, berarti sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun ya? Ya. Sejak lulus kuliah berarti? Sejak lulus. Malah sebelum lulus praktek terakhir. Oh, praktek PPL itu ya? Atau PKL itu berapa lama di sini? PPL itu? 6 bulan. Oh, 6 bulan dan sampai sekarang bertahan sampai di sini. Berarti waktu itu belum bersuami dan belum berkeluarga ya? Belum bersuami. Pada saat itu pertama kali datang tentu ada perbedaan budaya, ada perbedaan cara, ada perbedaan situasi. Apa hal yang paling mungkin berbeda pada saat itu dirasakan beda yang dialami dari Lampung sampai ke tempat Palembang. sini? Oh ya, dari Palembang dan ke tempat ini, Bu. Yang pasti yang berbeda banget bahasa itu pasti, karena apalagi kan di sini anak-anak pun masih kebanyakan pakai bahasa daerah, bahasa Dayak gitu, apalagi untuk orang-orang tua, jadi memang itu yang agak merasa kesulitan. Kalau untuk medannya, untuk situasi keadaannya sih saya nggak terlalu kaget, karena hampir-hampir sama begitu dengan Palembang, jalur air gitu. Jadi, ya, ketika mulai masa-masa praktek hingga sampai saat sekarang ini 10 tahun, apa yang menjadikan apa yang Ibu yakini meresponi bahwa ini loh panggilan saya memang di Kalimantan, kok sampai bertahan sampai sekarang dan melayani sudah berjalan 10 tahun dari masa sekolah sampai sekarang dan bertahan di sini. Apa yang menjadi melatar belakangi, ada tidak sesuatu yang menjadikan Ibu merasa oh ini loh sebuah alasan atau sebuah panggilan kenapa saya harus tetap bertahan di Kalimantan Barat ini? dulu memang seperti praktek PPL yang terakhir itu memang dikirim oleh sekolah untuk ke Kalimantan ini. Sebelumnya saya pernah ke Kalimantan ini, ke Kalimantan Barat ini, dan ke Ujung Pinang ini juga. Nah, tapi pada saat itu medannya begitu sangat sulit jalannya itu. Jadi pernah di jalan itu sampai bisnya itu tumbang begitu. Dari Pontianak dari Pontianak itu. Jadi kami harus keluar dari jendela. Nah,
waktu sampai ke Jakarta, karena pada waktu itu saya mengikuti pemuritan pelayanannya di sini, saya ditanya apakah mau ke Kalimantan, pelayanan ke Kalimantan lagi, dan saya mengatakan kalau tidak panggilan Tuhan saya tidak mau lagi ke Kalimantan, karena waktu itu memang jalannya begitu susah untuk bisa kemari. Nah, ketika saya di sini tahun 2012 saya dikirim untuk ikut YES, ya ikut YES gitu. Nah, waktu itu sudah jauh, mungkin ada juga kesempatan untuk bisa memilih pelayanan lain, tetapi tidak tahu kenapa ya ketika saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru begitu, saya ingatnya jemaat di sini begitu, saya ingatnya anak-anak di sini begitu. Jadi apa yang saya dapatkan pengalaman itu rasanya di hati ini nanti saya ingin terapkan itu di Kalimantan begitu. Jadi saya rasa itu ya saya meyakini itu panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk melayani di sini. Dan juga peristiwa yang beberapa bulan yang lalu ya sakit parah dan tidak mungkin bisa sembuh secara medis, tetapi Tuhan izinkan untuk sembuh dan saya bisa kembali ke sini, itu meneguhkan kembali panggilan saya bahwa Tuhan masih ingin ya memakai saya untuk melakukan pekerjaannya, terkhusus di GKMI Galilea Ujung Pinang ini. Oke. Jadi kalau boleh saya katakan berangkat dari sebuah perjalanan tugas begitu ya. Lalu di tengah perjalanan melihat situasi, melihat keadaan sekitar, lalu akhirnya memiliki sebuah rasa atau yang kalau boleh dikatakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu di mana kita melihat banyak hal yang mungkin pada saat itu kita anggap kurang baik begitu ya, lalu punya panggilan untuk kayaknya aku mau melakukan sesuatu di sini gitu. Dan menarik justru di di situasi terakhir ini juga ada peneguhan baru dari sakit. Betul. Karena peristiwa sakit. Ya. Jadi tidak hanya semata-mata yang dulu karena diutus terus kepengen melakukan sesuatu, dan hari-hari terakhir karena sakit meyakini bahwa kalau memang Tuhan sangat baik untukku dan kayaknya memang Tuhan mau lebih lagi saya untuk aku melayani Tuhan begitu Bu ya. Ya, ada enggak Bu semacam tantangan atau misalnya hal-hal yang pernah dialami tragis bersama dengan jemaat, mungkin karena musik baru, perbedaan budaya, ada penolakan, mungkin ada penderitaan, nggak enak, ketersinggungan dan apapun itu? Ya, pergumulan, tantangan untuk pelayanan yang saya rasakan mungkin baru 5 tahun ini, 5 tahun terakhir ini, karena memang sebelumnya ya saya bersama dengan Pendeta Mikael yang dulu di sini, jadi saya jadi kayak anak bawang gitu ya, jadi belum benar-benar memegang jemaat, memikirkan gitu kan, belum seperti itu. Nah, belum pada titik itu. Nah, setelah memang udah serah terima, saya menjadi gembala di sini bersama dengan suami. Terus pergumulan terbesar ketika pembentukan kepengurusan yang baru, karena memang sebelumnya kepengurusan di GKMI Galilea Ujung Pinang ini tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan seperti semestinya. Jadi ketika itu membentuk kepengurusan yang baru ya dengan segala anggota-anggotanya. Nah, di situ ada benturan-benturan karena memang semua harus belajar dari awal gitu. Ya, itu yang mungkin tantangan ya terbesar lah begitu di dalam pelayanan bersama dengan jemaat. Ya, bagaimana mereka juga harus bersama-sama belajar ya untuk bisa melakukan tugasnya. Kalau boleh saya katakan berarti sebuah proses adaptasi gitu ya. Boleh menjadi proses saling mengenal antar gembala dan gembala yang baru dengan jemaat yang sudah ada. Iya, apalagi dulu kan memang pendetanya sebelumnya kan memang ya sudah begitu banyak pengalamannya ya. Lalu berganti dengan saya yang notabene masih baru begitu ya, beberapa tahun lulus dari STT. Rata-rata ibadah setiap minggunya berapa banyak? Kalau dengan anak-anak sekitar 70 sampai 80. 70 sampai 80.
dan saat ini kayaknya sedang bergumul tentang pembangunan gereja ya. Ini pergumulan besar bersama dengan jemaat. Kenapa ya. sampai memikirkan untuk berpindah? Kalau saya rasa ini bukan membangun ya, iya membangun tapi berpindah lokasi juga. Iya, betul. Ada apa di tempat yang lama kok sampai kita memutuskan berpindah tempat ini? Gitu ya. Apakah memang situasinya sudah tidak mendukung, artinya gedungnya sudah tidak layak atau bagaimana, terus kok bisa pindah gitu? Ya, kalau berbicara tentang pembangunan gereja, memang ini pergumulan 3 tahun terakhir ini kami berdoa untuk membangun gereja yang baru, bukan karena gereja yang lama itu sudah tidak layak dipakai. Enggak, karena gereja lama masih sangat layak ya, masih sangat bagus gitu. Tapi cuma kan gereja yang lama itu tidak lagi punya halaman yang luas gitu. Jadi ketika anak-anak sekolah minggu mungkin bermain apa itu jadi sangat mengkhawatirkan karena dekat dengan jalan gitu. Itu yang pertama. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang hari-hari besar begitu keagamaan gitu, Natal seperti Natal, terus Paskah apa itu memang sudah tidak muat lagi kalau memang seluruh jemaat datang begitu untuk mengadakan kegiatan di gereja yang lama. Makanya kami memutuskan untuk pindah ke lokasi yang baru, yang lebih besar, dan tentu gereja yang lebih juga besar, karena kami berharap ini pembangunan terakhir di GKMI Galilea Ujung Pinang. Nantinya ya renovasi dan renovasi seperti itu. Tantangan lain ada ya. Tantangan lain ya memang karena kanan kiri itu ya bertetangga dengan yang enggak seiman ya, yang berbeda gitu, dan memang kurang bertoleransi gitu. Jadi ketika kami beribadah mereka seringkali ya tidak menghargai begitu, ada saja yang dibuat. Apalagi kami pergumulan sekali kalau tutup tahun itu, jadi jemaat GKMI Galilea Ujung Pinang itu tidak pernah tutup tahun malam. Jadi paling malam atau sore itu jam 3 atau jam 4 kami harus sudah mulai. Kenapa begitu? Karena kalau sudah jam 5 atau jam 6 itu petasan, kembang api itu sudah ada di atas gereja gitu. Jadi kami sudah tidak bisa konsentrasi. Padahal kami rindu buat tutup tahun itu bisa bersama-sama santai sampai tengah malam gitu. Seperti itu. Ya biasanya dalam keberadaan di gereja selalu ada halangan, bukan halangan ya, tantangan ya, lebih tepatnya tantangan yang ya ada saja orang yang selalu begitu. Ya. Kira-kira harapan ke depan Bu, apa yang ingin dicapai untuk harapan-harapan ke depan selain masalah pembangunan fisik ya, tetapi apa yang ingin dicapai? Harapan ke depan, ini harapan saya ke depannya, saya ingin melihat gereja ini menjadi gereja yang dewasa, tidak hanya dari segi organisasi yang mandiri menjadi dewasa, tetapi saya ingin melihat bahwa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang kokoh, terus pengetahuan yang benar akan Tuhan, terus memiliki kesungguhan di dalam mengiring Tuhan, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi mengikuti praktek-praktek kedukunan. Ya, saya berharap bahwa anak-anak muda, generasi muda gereja ini nanti menjadi anak-anak yang berhasil dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau secara organisasi sudah siap dewasa atau belum? Sekarang mandiri ini, kira-kira sudah pengen dewasa atau masih? Ya tentu ada tatanan yang harus diikuti ya. Dan ada prosedur, ada standarisasi ya dari sinode yang perlu ditaati. Dan memang ini sedang menjalankan untuk bisa ke sana gitu. Oke, sedang berjuang ya. Ya karena kan bukan hanya sebatas mau atau tidak mau, pengen tidak pengen, dipaksa atau tidak dipaksa, kesiapan tidak hanya dari gembala tapi dari jemaatnya. Ya, satu anak ya, dan sudah sekolah? Sudah, sekolah PAUD ya. PAUD dan melayani bersama dengan suami. Ya, dan selain melayani, ini menjadi sampingan atau menjadi ini menjadi sampingan. Jadi ini daun puri atau kraton. Jadi ini lagi viral di Kabupaten Hulu. Dan ini menjadi pekerjaan yang kami lakukan ya ketika
tidak ada pelayanan ya, nganggur. Waktu-waktu senggang pelayanan ya. Supaya bisa juga merasakan apa yang dirasakan jemaat. Iya. Susahnya begitu, tapi juga senengnya dapat uang puri itu seperti apa kan. Jadi bisa merasakannya. Iya iya. Dan kabarnya juga jemaat juga memiliki kebun purik ya. Ya, Untuk puji Tuhan. jemaat, bahkan pemuda juga punya kebun Ya, purik sendiri ya. Gereja punya kebun puri, terus khusus pemuda juga kami punya kebun puri sendiri. Iya, artinya ya menyiapkan diri untuk hari-hari yang lebih baik. Ya, Ibu Wi, terima kasih untuk sharingnya hari ini dan sangat memberkati saya secara khusus sebagai anak muda melihat perjuangannya tentu nggak gampang dan ya keren, tidak hanya berkhotbah tapi bertani. Dan ini keren sekali. Ya, salam dari kami semuanya untuk rekan-rekan semuanya dan salam, Tuhan memberkati kita semua.